Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman praktikan Fisika Dasar 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Putri dari Program Studi Teknik Informatika, Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman untuk melakukan praktikum modul 5 tentang difraksi pada celah tunggal dan juga celah jamak. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, difraksi adalah peristiwa pelengkungan cahaya akibat melalui celah yang sempit atau medium yang berbeda, sehingga cahaya tampak melebar di satu celah yang mengakibatkan cahaya tidak lagi merambat menurut garis lurus. Jika panjang gelombang sinar datang sebanding dengan lebar celah, maka terbentuk pola gelap terang yang ditangkap oleh layar seperti digambarkan pada ilustrasi berikut ini. Adapun tujuan dari praktikum modul 5 yang pertama, untuk memahami pengaruh jarak, lebar, dan banyaknya celah kisi terhadap pola difraksi. Yang kedua, untuk menentukan panjang gelombang sinar laser yang digunakan apakah sesuai dengan percobaan atau tidak. Nah, teman-teman sekalian, pada praktikum modul 5 ini kita akan melakukan 3 jenis percobaan. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan celah tunggal dengan variasi jarak 100 cm dan 50 cm, dengan celah ganda dengan variasi jarak 100 cm dan 50 cm, dan terakhir dengan celah jamak dengan variasi jarak 100 cm dan 50 cm. Teman-teman sekalian, untuk modul 5 ini kita akan menggunakan rumus yaitu lambda sama dengan D dikali Y dibagi I dikali M, yang mana lambda adalah panjang gelombang, D adalah jarak antar celah, Y adalah jarak ujung garis ke N dengan terang pusat, I adalah jarak antar laser dengan layar, dan M adalah orde. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan ke praktikum, kita harus mengetahui apa-apa saja alat yang akan kita gunakan pada praktikum modul ini. Untuk alat yang pertama, kita akan menggunakan power supply, yang mana alat ini sebagai sumber tegangan listrik. Selanjutnya, kita akan menggunakan celah jamak dan juga celah tunggal. Berikutnya, kita akan menggunakan layar serta kertas milimeter. Berikutnya, kita akan menggunakan pembangkit laser helium neon, di mana laser helium neon ini dengan panjang gelombang 632 nanometer. Setelah itu, kita juga membutuhkan dudukan laser dan juga dudukan celah. Dan yang terakhir, kita membutuhkan penggaris untuk menentukan variasi jarak antara laser dengan layar. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lakukan percobaan modul 5. Langkah pertama adalah dengan menyiapkan semua alat. Pertama, kita akan menghidupkan power supply terlebih dahulu dengan menekan tombol power. Setelah power supply menyala, kita akan menyalakan laser helium neon. Selanjutnya, kita atur bagaimana agar laser bisa sejajar dan cahaya yang dipancarkan oleh laser bisa diterima dengan baik oleh layar. Selanjutnya, kita akan melakukan variasi pertama dengan jarak 100 meter dan juga dengan celah tunggal dengan jarak antar celah yaitu 0,05 mm. Setelah celahnya kita atur, selanjutnya untuk hasil dari variasi pertama dengan celah tunggal, jarak antar celah 0,05 mm diperoleh hasil seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk variasi kedua kita akan menggunakan jarak 50 cm. Kita atur agar jarak laser dengan layar 50 cm. Dengan tetap menggunakan celah tunggal dengan jarak antar celah adalah 0,05 mm. Untuk variasi jarak 50 cm dan celah tunggal dengan jarak antar celah 0,05 mm diperoleh hasil seperti ini. Baiklah, untuk variasi celah tunggal berikutnya, kita akan menggunakan celah tunggal dengan jarak antar celah yaitu 0,01 mm. Setelah itu, kita akan mengatur jarak dengan jarak 100 cm. Untuk celah tunggal dengan jarak antar celah 0,1 mm dan jarak 100 meter, hasil yang kita dapat bisa terlihat pada kertas milimeter blok berikut ini. Berikutnya, kita akan melakukan variasi dengan jarak antar celah 0,1 meter pada celah tunggal dengan jarak 50 cm. Kita atur kembali jarak antara laser dengan layar sehingga menjadi 50 cm. Dan untuk variasi celah tunggal 1,
dan juga jarak antar celah 0,1 mm, kita bisa lihat hasilnya terlihat pada layar. Dan untuk variasi terakhir pada celah tunggal, kita akan menggunakan jarak antar celah 0,2 mm dengan variasi jarak dimulai dari 100 cm. Untuk variasi jarak 100 cm dan celah tunggal dengan jarak antar celah yaitu 0,2 mm, kita peroleh hasil seperti terlihat pada layar. Dan terakhir, untuk variasi jarak 50 cm, kita atur jarak antara laser dengan layar menjadi 50 cm. Sehingga untuk variasi celah tunggal dengan jarak antar celah 0,2 mm dan variasi jarak 50 cm, kita peroleh hasil seperti terlihat pada layar. Nah, teman-teman praktikan dari setiap percobaan pada celah tunggal, data-data yang telah teman-teman dapatkan bisa dimasukkan ke dalam data percobaan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan variasi kedua pada celah ganda. Untuk celah ganda, pertama, kita akan mengatur di mana di sini kita menggunakan celah ganda dengan variasi jarak antar celah adalah 0,05 mm dan lebar antar celah adalah 0,25 mm. Yang pertama, kita akan menggunakan variasi jarak 100 cm. Untuk variasi pertama pada celah ganda, kita peroleh hasil seperti terlihat pada layar berikut ini. Berikutnya, kita akan menggunakan variasi jarak 50 cm. Kita atur agar laser jaraknya dengan layar adalah 50 cm. Dan untuk celah ganda dengan jarak antar celah 0,05 mm dan lebar antar celah adalah 0,25 mm, kita peroleh hasil seperti pada layar. Berikutnya, kita akan memasuki variasi pada celah ganda di mana variasinya adalah jarak antar celah 0,04 mm dan lebar celah adalah 0,5 mm. Di sini kita akan menggunakan variasi jarak 100 cm. Nah, teman-teman sekalian, untuk variasi celah ganda yang kedua, di mana jarak antar celah adalah 0,04 mm dan lebar celah adalah 0,5 mm, kita memperoleh hasil seperti yang tergambar pada kertas milimeter blok berikut ini. Berikutnya, kita akan melakukan variasi jarak yaitu 50 cm. Kita atur kembali agar jarak laser dengan layar 50 cm. Dan untuk variasi celah ganda dengan jarak antar celah adalah 0,04 mm dan lebar celah 0,5 bisa kita lihat pada layar. Dan untuk variasi terakhir pada celah ganda, kita akan menggunakan variasi celah ganda dengan jarak antar celah yaitu 0,1 mm dan lebar celah adalah 0,5 mm dengan variasi jarak pertama yaitu 100 cm. Untuk variasi celah ganda yang terakhir, kita bisa lihat hasilnya pada layar. Dan untuk variasi terakhir, untuk celah ganda, kita akan mengatur kembali jarak antara laser dengan layar 50 cm. Dan untuk variasi terakhir pada celah ganda dengan jarak antar celah 0,1 mm dan lebar celah 0,5, kita peroleh hasil seperti terlihat pada kertas milimeter blok. Dan terakhir, kita akan melakukan variasi pada celah jamak. Untuk celah jamak, kita menggunakan 3 celah. Pada celah jamak ini, kita akan menggunakan jarak antar celah 0,04 mm dan juga lebar celah 0,2. Untuk variasi pertama, yaitu 100 cm. Untuk celah jamak dengan variasi 100 cm dan jarak antar celah 0,04 mm dan lebar celah 0,2, kita dapatkan hasil seperti terlihat pada layar. Dan variasi terakhir pada celah jamak yaitu dengan jarak 50 cm, di mana dengan jarak 50 cm ini, celah jamak yang kita gunakan adalah celah 3 dan jarak antar celah adalah 0,04 mm dan lebar celah adalah 0,2 mm. Kita lihat hasilnya seperti pada kertas berikut. Baiklah teman-teman sekalian, dari setiap percobaan yang telah kita lakukan, kita masukkan setiap data yang didapatkan ke dalam tabel percobaan seperti berikut. Nah, untuk percobaan pertama di sini yaitu jarak antara pemancar dengan layar yaitu 0,5 meter atau 50 cm, jarak antar celah 0,05 mm,
Dengan hasil pertama kita peroleh 1,1 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk Y yang telah kita dapatkan, kita substitusikan ke dalam rumus lambda sama dengan D dikali Y dibagi I dikali M, di mana D adalah jarak antar celah yaitu 0,05 mm dikali dengan Y yang telah kita dapatkan 1,1 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan I, jarak antara laser dengan layar yaitu 50 cm atau 0,5 meter dikali dengan M yaitu periode, di mana periode Y adalah periode pertama, sehingga setelah kita substitusikan, kita peroleh hasil yaitu 1,1 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, teman-teman sekalian, untuk setiap data percobaan dan setiap variasi, lakukanlah hal yang sama dan substitusikanlah kepada rumus yang sama. Selanjutnya yaitu pada tabel data percobaan celah ganda. Untuk tabel percobaan data celah ganda, kita akan melakukan perhitungan dimulai dari variasi jarak 0,5 meter atau 50 cm dengan jarak antar celah 0,25 dan lebar celah yaitu 0,05. Untuk hasil pertama atau Y1 kita dapatkan 2,25 dikali 10 pangkat minus 3. Dan Y ini akan kita substitusikan ke dalam rumus D dikali Y dibagi I dikali M. Sehingga D yaitu 0,25 dikali dengan Y 2,25 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan I, jarak antara laser dengan layar yaitu 0,5 meter atau 50 cm dan M adalah periode pertama. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 2,25 dikali 10 pangkat minus 4. Teman-teman sekalian, lakukanlah perhitungan yang sama dengan mensubstitusikan ke dalam rumus yang sama pada setiap data percobaan yang ada di dalam tabel. Dan selanjutnya, untuk tabel percobaan ketiga pada celah jamak. Untuk tabel ketiga pada data percobaan celah jamak, di sini kita akan melakukan perhitungan pertama dengan variasi jarak 0,5 meter atau 50 cm. Pertama, kita akan menggunakan periode 1 dari Y-nya, dan langsung kita substitusikan ke dalam rumus, di mana D yaitu 0,2 yaitu jarak antar celah, dikali dengan Y yang telah didapatkan 2 dikali 10 pangkat minus 3, dibagi dengan I, jarak antara laser dengan layar yaitu 0,5 meter atau 50 cm, dikali dengan M yaitu periode pertama, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 4. Teman-teman sekalian, selain mencari lambda, kita juga harus mencari lambda bar, di mana rumus dari lambda bar adalah lambda 1 ditambah dengan lambda kedua ditambah dengan lambda ke N dibagi dengan N, di mana lambda 1 adalah hasil dari periode pertama dijumlahkan dengan hasil periode kedua dan dibagi dengan berapa banyak percobaan yang telah dilakukan. Yang terakhir yang perlu teman-teman cari pada tabel percobaan adalah KSR, di mana KSR dinyatakan lambda perhitungan dikurang dengan lambda teori dibagi dengan lambda teori dikali 100%. Untuk lambda perhitungan bisa teman-teman lihat pada setiap perhitungan yang telah teman-teman lakukan, dan untuk lambda teori yaitu 632 dikali 10 pangkat minus 9 meter atau 632 nanometer, yang mana ini merupakan panjang gelombang dari laser yang telah kita gunakan tadi. Demikianlah percobaan untuk modul 5 tentang difraksi pada celah tunggal dan juga celah jamak. Dan untuk teman-teman sekalian, setiap data pada masing-masing percobaan bisa teman-teman lihat pada video berikut ini.
Demikianlah praktikum kita tentang modul 5 tentang difraksi, celah tunggal, dan juga celah jamak. Untuk teman-teman praktikan sekalian, jangan lupa untuk melakukan presensi serta memahami dan membaca modul sebelum melakukan praktikum. Saya Jessica Putri, selaku asisten praktikum Fisika Dasar 2, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.